Hai, welcome to my channel. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Indah. Ini adalah video yang kubuat pertama kali. Jadi di video ini aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku terkenal farm payudara sebanyak 5 kali. Jadi buat kamu yang punya cerita sama kayak aku, buat kamu yang punya pengalaman sama kayak aku, kita bisa berbagi di sini, kita bisa sharing di sini. Jadi kamu bisa ikutin videoku sampai dengan selesai. Jadi FAM itu sebutan lain dari fibroadenoma atau fibroadenoma mamae, adalah jenis tumor jinak yang terbentuk di payudara. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara yang teraba padat dan mudah digerakkan. Nah, aku menggunakan BPJS. Jadi tahapan pemeriksaan FAM fasilitas BPJS: pertama, pemeriksaan ke Vaskes 1, lalu rujukan ke Vaskes 2. Pemeriksaan di Vaskes 2, penjadwalan operasi jika ada tindakan, pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, lalu tindakan operasi. Jadi ceritaku terkena FAM itu pada tahun 2018. Jadi waktu itu posisinya aku baru 1 tahun melahirkan anakku yang kedua. Jadi aku menyusui karena memang waktu itu aku ASI. Jadi sudah menyusui itu aku raba payudaraku sebelah kiri atas. Itu pun nggak sengaja karena aku pegang karena habis menyusui gitu. Terus aku raba, kok ini ada benjolan, cuman pikiranku waktu itu, oh ini cuma gumpulan ASI aja, nanti juga dikompres air hangat hilang gitu. Cuma selang 2 minggu sudah aku ngeh ada benjolan itu, kok ini benjolan gak hilang-hilang. Di situ aku mulai, aduh benjolan apa nih, aku udah mulai mikirnya udah jelek gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku kalau aku ada benjolan sebelah kiri gitu. Terus akhirnya awal September aku sama suami mutusin buat periksa. Jadi karena aku pakai BPJS, aku ikutin alurnya, aku harus minta rujukan ke Vaskes 1 dulu. Jadi aku ke klinik di bulan September, awal September itu aku ke klinik. Aku ketemu sama dokter umum. Aku bilang keluhanku, aku cerita tentang keluhanku sama dokter. Aku dikasih rujukan ke dokter spesialis bedah. Jadi sorenya itu aku langsung ke rumah sakit swasta di Kerawang, karena memang waktu itu posisiku di Kerawang. Aku ketemu sama dokter spesialis bedah. Alhamdulillah aku ketemu dokter yang sangat-sangat enak ngejelasinnya, sangat-sangat bersahabat dan nggak nakutin sama sekali dalam penjelasannya gitu. Jadi waktu itu aku sampein keluhanku, diperiksa sama beliau, dan beliau bilang kalau ini kemungkinan FAM, ada benjolan kemungkinan FAM, dan diameternya sekitar 3 cm. Kalau mbaknya mau tahu ini jinak atau enggak gitu, ya harus diambil sampelnya gitu kata dokternya. Terus aku tanya, FAM itu apa dok gitu. Jadi waktu itu dokterku ngejelasin FAM itu sejenis tumor jinak, dibilang gitu. Memang dia biasanya ada di rentang usiaku 35 tahun gitu. Jadi waktu itu dokterku nyaranin kalau mbaknya mau tahu ini jinak atau enggak, ya udah kita lakukan tindakan operasi, kata dia begitu. Terus karena aku awam, aku Google. Jadi aku jawabin, nanti dulu deh dok, aku pikir-pikir dulu, aku bilang gitu. Terus sampai rumah aku Google, aku sharing sama suamiku, aku diskusi sama suamiku. Kata suamiku, ya udah serah, kata suamiku gitu, yang penting aku mau kamu sehat, kata suamiku gitu. Akhirnya aku sampai pikir panjang. Jadi waktu itu di pikiranku begini, aku tahu di badanku ada benjolan, posisiku aku masih punya anak-anak, aku punya anak 2 yang harus aku gedein. Pikiranku udah gitu, namanya udah, jadi udah jelek aja pikiranku gitu. Akhirnya seminggu sudah aku periksa pertama, aku ketemu lagi sama dokter bedah lagi, dan beliau, aku bilang dok aku mau operasi, aku bilang gitu.
Ya udah, oke, kita operasi, operasinya nggak sakit kok, kata dia gitu. Kita operasi pagi, kalau sehat malam bisa pulang, kata dokternya gitu. Tapi janji ya dok, soalnya aku punya anak, aku bilang gitu, dan aku nggak pernah jauh sama anakku, jadi ya udah, oke, kita operasi gitu. Ini nggak sakit sama sekali dan nggak butuh waktu lama buat mbaknya bisa pulang nanti, kata dokterku gitu. Ya udah, akhirnya aku mutusin operasi pada tanggal 10 September jadi 2018. Jadi waktu itu aku masuk ke rumah sakit itu tanggal 9 September maghrib gitu, karena kan harus puasa dulu malamnya ya sebelum pagi mau operasi. Anak-anak aku titipin di orang tuaku dengan sangat, maksudnya aku sedih, aku harus pisah sama anak-anak walaupun cuma sebentar gitu, karena memang aku nggak pernah jauh sama anak-anakku. Aku akhirnya ikutin prosedurnya. Aku ada puasa jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jam 6 aku dijemput buat ke ruangan operasi. Aku ditemenin sama suamiku sama perawat yang petugas operasi itu, petugas di ruangan operasi itu. Pertama kali aku masuk ke ruangan operasi, jadi ini aku masuk ke ruangan operasi di rumah sakit yang sama yang kedua kali. Jadi aku pernah masuk ke ruangan operasi waktu aku sesar anakku yang kedua, dan ini yang kedua kali. Tapi tetap ada rasa yang namanya deg-degan, ada rasa namanya takut ada. Tapi aku ingat sama dokter tuh bilang ini operasinya nggak sakit kok, karena dia anestesi semua, dia anestesi full gitu. Jadinya cuma yang aku rasain dingin. Yang bikin aku takut suara alat-alat di ruangan operasi itu kan banyak ya gitu. Akhirnya aku jalanin operasi. Waktu itu pukul 6.30 aku masuk ke ruangan operasi. Aku selesai operasi sampai aku siuman aku jam 9. Itu aku sama sekali nggak ngerasain sakit bekas sayatan operasi. Aku nggak ngerasain apa-apa sampai akhirnya aku bilang gini, ini aku tanya sama suamiku, aku udah operasinya? Udah, bilang kayak gitu, kata suamiku gitu. Tapi nggak kerasa sama sekali dan nggak sakit sama sekali, cuman ada rasa yang namanya perih sedikit gitu, cuman nggak sakit, cuman perih perih aja gitu, tapi nggak sakit. Akhirnya sampai jam 12 siang, jadi aku puasa jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sudah operasi aku boleh, suster ke ruanganku bilang boleh buka puasa tapi minum dulu gitu, nanti kita lihat ada mual atau muntah enggak. Alhamdulillah aku nggak ada mual sama sekali, aku nggak pusing sudah operasi, aku nggak ngerasain nyeri apapun sudah operasi. Jadi akhirnya aku buka puasa, aku minum, aku makan, habis maghribnya aku pulang gitu. Terus aku akhirnya habis maghrib aku pulang, dan di rumah pun jahitan bekas operasinya juga cuma nggak sakit, ya nggak sakit, cuma rasa perih-perih aja gitu. Cuman kita masih diperban selama seminggu sampai kontrol ketemu dokter di minggu berikutnya, sampai kita lepas jahitan, lepas perban di minggu berikutnya. Sebelum ketemu dokter itu kita ambil hasil lab, hasil jaringan kita yang diambil waktu operasi. Jadi nanti jaringannya aku simpen di deskripsi samping. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan hasilnya benjolanku itu cuman tumor jinak dengan diameter 2 cm sekian lah gitu. Aku rasanya udah lega banget, aku alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata benjolannya aman. Dokterku bilang aman kan, udah kayak gitu gak usah khawatir gitu. Jadi ini cerita pengalamanku tentang farmku yang pertama pada tahun 2018. Nanti untuk cerita farmku yang kedua sampai kelima aku bikin videoku selanjutnya.